Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Prehan TV. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program podcast pada hari ini. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan informasi yang menarik, hangat, dan terupdate tentunya. Dan seperti yang sudah dilihat oleh Baraya Prehan TV, kita sudah kehadiran 3 narasumber yang sangat luar biasa, tampan dan cantik di pagi atau siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Pertama ada Kang Iqbal, iya, dari Perumahan Kota Impian. Kota Impian. Iya. Selamat datang Kang Iqbal. Selamat Sehat datang, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya di sebelah kiri saya lagi ada Teh Selfie juga dari sama Perumahan Kota Impian. Selamat datang Teh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan terakhir yang pernah juga jadi narasumber di Prehan TV, tak tertinggal ya, ada Pak Mugni. Waktu itu sebagai ketua LPR ya Pak, diundang di Prehan TV, sekarang sebagai kepala cabang ya? Ya, kepala cabang. Kepala cabang. Selamat datang Pak Mugni. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Nah, Baraya Prehan TV, pembahasan hari ini berbeda daripada biasanya. Biasanya kita membahas trending topik, isu terkini ya. Hari ini kita akan berfokus pada 2 objek pembahasan. Dan sebelum ke sana, membahas soal era transformasi digital saat ini, kita manusia dituntut untuk bisa menyesuaikan bagaimana hari ini kita berada di era digital. Kalau misalkan kita nggak bisa menyesuaikan, kita akan tertinggal ya Pak? Ya, sangat tertinggal. Termasuk alasan hari ini kita mengadakan podcast adalah untuk menjawab ya tantangan saat ini. Bagaimana kecepatan daya internet bisa menjangkau seluruh tatanan gitu ya, di lokal maupun di global. Dan pembahasan hari ini kita akan berfokus pada WiFi GoNet, ya, WiFi GoNet dan Perumahan Kota Impian. Langsung saja di sini sebelum saya akan bertanya lebih jauh soal WiFi GoNet dan Perumahan Kota Impian, untuk Kang Iqbal nih dan Teh Selfie beserta Bapak, ke Bapak dulu deh. Ya. Untuk saat ini Pak, gimana kesibukan kesehariannya? Kami kesibukan seharian di sini ya ngurus internet aja gitu, jaringan internet. Saya selaku kepala cabang GoNet, PT GoNet Jaya Abadi di Kota Tasikmalaya. Kebetulan di sini melakukan kerjasama dengan salah satu perumahan dengan beberapa program promo, saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sementara kegiatan kami ini ya di Kota Tasik, pelebaran sayap untuk marketing ke beberapa daerah, itu aja dulu konsen kami gitu. Iya. Karena Baraya Prehan TV, Pak Mug itu sibuk banget sebetulnya. Cuman kayaknya di sini bahasnya saya sibuk di WiFi aja gitu. Padahal sibuk sekali beliau. Lanjut, Teh Selfie, gimana kesibukannya? Untuk kesibukan kesehariannya kerja khususnya di Kota Impian Sukamahi. Di Kota Impian, iya, sebagai pemberkasan admin KPR. Di admin katanya. Kalau biasanya kita menyebut wanita karir ya. Nah, Teh Selfie ini wanita karir yang sesungguhnya. Beliau masih muda tapi sudah banyak bergeliat di dunia pekerjaan. Oke, lanjut Kang Iqbal, gimana? Kalau kesibukan sehari-hari sih paling ya kerja ya. Saya kan di Kota Impian sebagai marketing eksekutif, supervisornya. Jadi untuk sehari-hari sih ngurusin penjualan aja sih, fokus ke penjualan sama main bola paling. Nah, Baraya Prehan TV, belum saja kita bahas ke inti pembahasan, kita udah dapet nih ya orang-orang yang Masya Allah bergeliatnya di dunia pekerjaan ini luar biasa sekali gitu. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja Kang Iqbal, Pak Mugni, dan Teh Selfie, kita akan membahas soal GoNet dan WiFi GoNet dan Perumahan Kota Impian. Dalam hal ini, Pak Mugni ini sebagai kepala cabang ya Pak? Iya, betul, sebagai kepala cabang. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kalau WiFi GoNet ini berdiri sejak kapan sih Pak? Ya, kami berdiri sudah 5 tahun ke belakang ini, kami sudah berdiri 5 tahun sebelumnya, dan di Tasik sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun sampai hari ini sudah 2 tahun, mau masuk 2 tahun. Sudah mau masuk 2 tahun. Berarti mulai ini ya, sekarang sudah mulai dalam tahap pengembangan ya Pak? Iya, tahap pengembangan, dan kami juga
sudah punya cabang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan juga di Bekasi ya, Cikarang, Cikampek, Kerawang kita juga ada. Berarti tidak hanya di Kota Tasik ya, Pak, sudah lingkup Jawa Barat kan ya? Jawa Barat sudah mungkin kalau nasional sebelum ya. Mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan. Apa namanya, progres ya nanti ke depannya. Iya, iya. Terus berbicara soal GoNet ini, mungkin Baraya Priangan TV juga belum tahu lebih banyak ya Pak. Barangkali ada yang belum tahu. Kalau secara sasaran nih Pak di GoNet ini karena memang lingkupnya tentang internet ya, tentang internet itu sasarannya apakah ke perumahan, ke perkantoran atau gimana Pak? Kami sasarannya ke semua lini sektor sebenarnya ya gitu, ke perumahan, juga ke sarana pendidikan, terus sarana pariwisata, hotel, dan juga pengembang perumahan dan juga penduduk-penduduk lokal yang ada seperti itu. Dan juga ada beberapa mall juga kita bisa masuk ke sana, kita masuk juga. Tapi untuk Kota Tasikmalaya khususnya kami lebih fokus ke perumahan-perumahan yang ada di sekitar pinggiran dan tengah di Kota Tasikmalaya. Jadi salah satu contoh kami juga bekerja sama dengan pengembang Kota Impian khususnya di Sukamahi. Jadi ya kami baru melakukan MOU dengan pihak Kota Impian Sukamahi dengan menawarkan produk kerjasama sharing yang saling menguntungkan. Jadi kami juga melakukan di sini baru pertama mungkin bagi kami di Kota Tasik melakukan MOU ya, kerjasama dengan salah satu pengembang di Kota Tasikmalaya yaitu dengan perumahan Kota Impian, sehingga ada harapan ke depannya dengan program GoNet yang kami berikan ini perumahan juga ikut terjual dengan laris seperti itu. Saling ini ya, kalau dalam bahasa itu apa ya, simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan ya kita sudah ya. Menjadi mitra kerjasama. Ya, ya. Terus Pak, sebelum kita beralih ke perumahan, dalam hal ini ketika WiFi GoNet ini bersifat untuk umum, berarti siapapun bisa memakai ya, tidak hanya di lingkup perumahan, tapi juga masyarakat sampai di bawah tuh bisa pakai. Apalagi sekarang kan pada pegang gawe ya Pak ya, Legend tuh pada punya gitu, bahkan sampai anak SD pun kayaknya udah pada punya akun TikTok, gitu kan. Nah dalam hal ini berarti secara apa ya, pengadministrasian atau dalam pemasangan itu secara harga berarti bisa dijangkau banget ya sama masyarakat luas. Sangat terjangkau ya. Kalau dari harga kami itu per 15 Mbps itu 165.000 harganya. 165.000. Ya. Dan juga kami ada program-program kepada khusus masyarakat RT RW-nya dari selaku marketing kami. Jadi kami juga tidak mengandalkan marketing kantor kami. Kami juga punya salah satu program dengan program CSR kami yang kami salurkan kepada warga masyarakat dari khususnya para RT dan RW dengan program bagi hasilnya seperti itu, sehingga dia juga bisa melakukan pemasaran, pengenalan, promosi GoNet di wilayah lingkungannya setempat di situ yang didomisili oleh RT RW tersebut. Dan kami juga ada sharing profit di situ dengan untuk fee marketing mereka seperti itu ada. Itu yang kami tawarkan juga kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya ya. Jadi per satu rumah itu kami juga berikan kalau ada pemasangan itu gratis, biaya pemasangan kami gratis, tidak ada dikenakan biaya pemasangan seperti itu mungkin. Ya. Berarti memang sudah menyentuh semua tatanan ya? Iya, sudah. Sampai masyarakat luas pun sudah pada pakai, apalagi memang sekarang kita dituntut ya Pak? Iya, dituntut. Bisa menyesuaikan gitu, kalau nggak ada kuota internet, tidak ada jaringan, kita tidak bisa berinteraksi. Sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Betul. Berarti nasi sekarang bukan hanya nasi ya Pak? Bukan nasi, kebutuhan pokok ini sekarang sudah internet ya. Kalau tidak ada internet kita kebingungan kayak linglung gitu gitu ya. Jadi kami jualan pun ya sesuai dengan harga yang terjangkau, khususnya dengan Kota Impian Sukamahi ya. Kami juga menawarkan program-program, salah satunya program kami ke perumahan Kota Impian Sukamahi yang khususnya ada di Sukamahi dengan satu promo-promo ya, promo kami juga masukkan ke dalam brosur bahwa kami jualan internet plus sekaligus menawarkan rumah kan seperti itu, menawarkan rumah. Jadi simbiosis mutualisme ini betul-betul ada take and give
positifnya lah, sama-sama saling menguntungkan seperti itu. Dan juga dalam kegiatan event Kota Impian pun kami pun dibawa gitu kan, jadi sama-sama saling ini. Oke. Ya, baik. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi barusan dari Pak Mugni sebagai kepala cabang di Tasikmalaya ya Pak, Iya, khususnya. Memang sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya saya juga merasakan keberuntungan adanya kemudahan ketika sudah ada WiFi ya Pak. Kita tidak perlu istilahnya membeli internet misalkan seminggu sekali gitu. Kalau ada WiFi kan kita tinggal langsung login aja gitu. Yeah. Nah, dalam hal ini tadi katanya Pak Mugni sudah menyampaikan bahwa beliau sudah membangun kerjasama ya MOU dengan. betul. Nah, ini nih dua orang yang cantik dan tampan ini yang akan nanti membicarakan soal perumahan. Dan di sini ada Teh Selfie sama Kang Iqbal. Sebelum kita akan ngebahas sistem pelayanan dan lain sebagainya, boleh disampaikan dulu Kang Iqbal atau Teh Selfie ke Baraya Priangan TV, lokasi perumahan Kota Impian itu di mana sih? Mau siapa? Oke, baik. Sama Teh Selfie boleh. Iya. Jadi untuk lokasi Kota Impian itu kita tersebar di Jawa Barat ya Teh. Jadi khususnya ada di Tasik, di Majalengka, di Garut, Sumedang, dan juga di Bandung mungkin ya. Jawa Barat dan Banten sih lebih tepatnya, karena di Banten kita ada 2 proyek, ada 2 perumahan juga di Serang. Ya. Serang juga. Betul. Itu ada berapa unit rumah Teh? Kalau untuk unit rumah tersendiri, rumah Kota Impian Sukamahi tersendiri ada 159, tetapi ya kita kan di Tasik ada maju ke 7 tempat. Jadi ada di Mangkubumi, Purbaratu, dan juga nanti ada di Bungursari seperti itu. Jadi setiap tempat itu kita beda-beda, ada yang 300 lebih, ada yang 150, tergantung sama luasan. Iya. Berarti cukup strategis ya untuk lokasi, tapi itu perbatasan Kota Tasik Kabupaten berarti ya kalau di daerah itu? Iya, kalau di Sukamahi itu perbatasan antara kabupaten sama Tasik, masuknya ke Kecamatan Sukaratu, tetapi untuk tempatnya lebih dekat ke kota, ke Rumah Sakit Permata Bunda, Terminal Indihiyang, dan juga Pasar Indihiyang. Oh iya, cukup strategis sekali ya? Iya. Nah, Baraya Priangan TV, barangkali ya ada yang memang dibingung mau beli rumah atau nyari tempat tinggal di mana yang lokasinya strategis ya Tay. Terus juga bisa menjangkau beberapa tempat terdekat, itu bisa nanti ke perumahan Kota Impian, nanti bisa hubungi Teh Selfie ya. Iya, bisa hubungi Teh Selfie. Iya, untuk lokasinya juga bisa dicek di Google Maps, kita search aja Kota Impian, nanti juga muncul nama Kota Impiannya, perumahannya. Oke. Sekarang masih berbicara perumahan Kota Impian, dalam hal ini tadi sudah menjalin kerjasama nih dengan Gonet ya. Di Gonet. Itu dari pandangan Kang Iqbal dalam MOU ini itu sangat membantu sekali sih, nggak Kang, dalam proses marketing perumahan? Untuk proses marketingnya sendiri sih sangat membantu ya, karena di satu sisi sekarang internet tuh udah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terus yang kedua, di Kota Impian ini kita fokusnya rumah subsidi jadi Kota Impian tuh kita menjual rumah subsidi dengan promo DP yang murah. Jadi karena tujuan kita itu menjual ke MBR sesuai dengan tujuannya pemerintah gitu, untuk menjual ke masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Nah, dengan membantu itu kita menambahkan fasilitas yang sebenarnya udah seperti rumah komersil nih, ada internet gitu, jadi modern lah gitu, nggak selalu rumah subsidi seadanya, enggak gitu. Kalau bahwa rumah subsidi pun ini udah free wifi gitu. Free wifi ya. Kalau misalkan saya beli rumah di sana udah termasuk wifi. Iya, termasuk free wifi 6 bulan. Iya, free wifi selama 6 bulan ya. Free wifi selama 6 bulan gitu. Makanya saya sama Pak Mugni kemarin tuh dari Kota Impian ada kerjasama gitu. Nah, ngobrolin soal kerjasama, dan ini bagian dari marketing ya Kang. Itu sudah lama Kang sama Pak Mugni ini MOU-an kerjasama? Untuk MOU-an kita awal Januari kami gitu. Jadi tahun baru, semangat baru lah. Semangat baru dengan penjualan juga baru gitu. Rumah baru, internetnya juga baru gitu. Oh gitu. Dan insya Allah kita bukan hanya di sini saja ya, nanti ke depannya kami juga akan mengikuti pengembangan perumahan Kota Impian gitu. yang baru, Kota Impian yang baru gitu, insya Allah ke depan. Oke.
sebelum kita akan balik nih ke Pak Mugni, saya masih berbicara sama Kang Iqbal di sini. Kalau untuk tadi kan sudah include ya, ketika beli rumah di situ include dengan wifi. Net harganya itu berapa sih Kang? Boleh di-spill dong? Kalau misalkan perumahan subsidi itu sebetulnya harganya sudah ditentukan nih sama pemerintah, sama kementerian. Untuk harga case-nya sendiri, kita pemerintah sudah menentukan di angka 166 juta. Tapi untuk kredit biasanya pemerintah tuh ada DP 5% dari harga. Cuman karena di Kota Impian ini kita baik banget gitu. Jadi cukup dengan bayar 250.000 aja itu udah sampai terima kunci plus free wifi 6 bulan. Oh berarti itu DP maksudnya? Iya, DP-nya cuma 250.000. Kang, kenapa murah banget? Saya jadi pengen. Karena kan itu tujuannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu untuk membantu masyarakat, memudahkan masyarakat gitu loh. Terutama anak-anak muda nih yang baru nikah gitu kan, pasangan baru yang masih penghasilannya belum terlalu banyak lah mungkin ya, tapi tetap bisa punya rumah sendiri daripada ngontrak daripada ngontrak gitu. Termasuk udah free wifi-nya juga gitu, sebagai kelebihan di kita. Nah terus dengan net yang tadi DP sekian, berarti dengan berbagai tipe ya di rumah itu? Kalau di perumahan Kota Impian sendiri tipenya cuma ada satu tipe 30. Yang membedakan kita dengan perumahan yang lain mungkin di luas tanahnya. Kita perumahan Kota Impian ini luas tanahnya 72 meter persegi. Biasanya perumahan subsidi itu rata-rata di 60 sama 66 meter persegi. Gitu. Berarti memang cukup terjangkau ya dengan satu tipe yang sama. Satu tipe yang sama. Dengan DP yang sama juga dengan ya? DP yang Sudah sama. dapat kunci dan free wifi tentunya. Termasuk kalau nggak salah saya juga nih dapat brosurnya nih. Betul. Nah ini nih. Yang ini ya? Iya betul. Yang di belakang. Ada diskon kan biasanya? Atau ditentukan per berapa bulan sekali? Ini lagi untuk biasanya perumahan subsidi itu untuk biaya prosesnya ditanggung sama konsumen nih. Itu nominalnya sekitar 12 jutaan biasanya untuk balik nama, terus sertifikat, biaya administrasi bank dan lain-lain itu sekitar 12 jutaan. Untuk di Kota Impian sendiri itu benar-benar sudah free sebagai bentuk promonya gitu. Jadi yang dibayarkan hanya DP 250.000 itu sudah sampai terima kunci plus free wifi untuk di Kota Impian Sukamahi sendiri gitu. Nah, Baraya Priangan TV barusan mendengar dengan jelas ya dari Kang Iqbal di bagian marketing bahwa Baraya Priangan TV dengan DP 250.000 sudah mendapatkan kunci rumah dan free wifi ini. Makanya sayang kalau misalkan nggak langsung tancap gas gitu ya Kang ya. Nah, oke, kita balik ke Pak Mugni nih. Dalam hal ini ketika berbicara transformasi digital ya, karena memang bergerak di dunia bisnis wifi. Untuk kelebihan nih kan Pak, untuk kelebihan yang ada dalam GoNet ini apa sih sehingga tadi tidak hanya di Kota Tasik, termasuk mitra kerjanya juga di luaran juga ada. Kelebihan dalam GoNet ini apa sih sehingga bisa menarik minat masyarakat banyak? Oke, baik. Kalau kelebihan kami ya ada salah satu program yang membedakan dengan provider lain ya. Jadi kelebihan kami ini salah satunya kami ada cashback. Kami ada cashback ya kepada salah satu, kami ambil contoh dulu dengan perumahan Kota Baru. Kami juga memberikan cashback kepada pihak pengembang seperti itu dalam bentuk pelayanan ya, pelayanan, terus juga untuk free wifi di daerah Pasum ya, fasilitas umumnya kami juga kasih gitu. Jadi untuk lingkungan seperti ada poskamling, satpamnya itu kami sudah fasilitasi secara gratis. Bahkan masjid ya Pak ya? Bahkan masjid juga kita kasih gitu, madrasah kita kasih gratis, dan sudah barang tentu semuanya itu udah kerjasama dengan kami dari include ya, dari seluruh perumahan tadi yang sudah terjual seperti itu, akan kami pasang instalasinya. Dan kelebihan untuk masyarakat di perkampungan ya, di perkampungan dan yang ada di sekitar Mangkubumi dan Kota Tasikmalaya, kami memberikan kepada RT setempat itu kami berikan 15.000 per rumah.
gitu. Jadi satu rumah bagi RT RW yang telah terpasang di lingkungan rumah ke lingkungan tersebut, kami berikan program, kami tawarkan, kami berikan dan sudah berjalan 15.000 per bulan kepada kas RT. Oh, ada pemasukan? Kas RW ada kami berikan, sehingga alhamdulillah kami berjalan dengan pesat juga gitu. Selama 1 tahun kami selama 1 tahun ini kami bisa mencapai 1.000 pelanggan seperti itu, iya gitu. Udah mau masuklah ke 1.000 ini gitu. Mungkin target kami 2 tahun ke depan bisa sampai 3.000-an, 5.000. Nanti ya. Dengan kota impian ya, dengan Pak? Kota impian tentunya kan salah satunya dengan kota impian. Kalau misalnya ada yang 1.000 unit kan otomatis kami kan ada di dalamnya juga gitu. Jadi kelebihan-kelebihan kami, program kami yang kami tawarkan itu cashbacknya ada kepada lingkungan setempat. Kebanyakan provider lain mereka hanya memasang instalasi, brosur dikembangkan, ada yang pasang selesai kan gitu. Nanti mereka mengambil keuntungan dari hasil pembayaran ini. Tapi kami dari hasil pembayaran dari masyarakat kembali lagi kepada pengelola lingkungan tersebut gitu, dalam bentuk cashback, tapi tidak banyak. Ya, tentunya hanya 15.000 kami berikan ya. Bayangkan dari 165 kami masih berani ya, provider kecil loh gitu kan, ya kami masih berani memberikan program seperti itu kepada lingkungan. Kalau di lingkungan tersebut ada 100 pelanggan, ya kasih dikali 15.000 itu sudah otomatis masuk ke kas RW di sana atau RT. Jadi itu yang kami tawarkan. Dan ada 1 gratis juga untuk fasilitas itu, untuk lingkungan tersebut. Seperti itu mungkin. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Terus kalau dengan pengembangan WiFi GoNet ini yang sudah tersebar khususnya di kota Tasikmalaya ini, jikalau nih ada suatu kendala di lapangan, katakanlah servis, nah itu dilakukan berarti oleh internal GoNet sendiri ya? Iya, kami dari internal GoNet sendiri yang akan melakukan pelayanan servis gangguan itu selama 24 jam. Gitu. Ya, selama 24 jam. Kami selama ini tidak ada keluhan dari pelanggan kami terkait penanganan gangguan, tidak ada gitu. Tidak ada. Alhamdulillah kami selalu siap melayani pelanggan dengan baik gitu. Kami dengan cepat cepat respon langsung. Apalagi dengan kota impian karena sudah ada ikatan. Ada apapun kami kami akan jam berapapun udah jelas gitu kan gitu. Sementara ini kami masih masa mungkin progres kita bulan depan ya instalasi karena udah ada yang akad, kita akan masuk bulan depan ini untuk memasang instalasi ke sana. Nah, Baraya Priangan TV dengan kecanggihan teknologi kita tentu harus bisa menyesuaikan ya, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mugni gitu. Dengan adanya bisnis beliau juga itu adalah salah satu akses yang memberikan kemudahan ya Pak. Tapi di sini Rosma jadi berpikir ingin memunculkan satu pertanyaan, apa sih yang menjadi motivasi Pak Mugni ini sehingga mau membangun bisnis WiFi gitu? Karena saya yakin itu sangat meraup kocek ya, saku pribadi gitu ya untuk bisa mendirikan bisnis ini, sehingga tadi sudah menjadi mitra perumahan kota impian. Apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak dalam hal ini? Motivasi kami ini dalam menjalankan bisnis ini, motivasi kami di GoNet ini, PT GoNet Jaya Abadi, satu ingin menjalin kemitraan dengan baik dengan pihak para pelanggan kami, mitra selaku konsumen kami. Terus kedua, memberikan juga pelayanan jaringan yang terbaik, jangan sampai juga menjadi sedikit-sedikit wah ini gangguan nih, lelet nih, loading kan gitu. Nah itu motivasi kami, bagaimana kami memberikan servis yang terbaik sehingga internet yang kami jual ini juga bisa menjadi kebutuhan pokok oleh mereka dan tidak ada keluhan, dan mereka juga senang, nyaman, bangga dengan adanya GoNet, tidak ada permasalahan terkait jaringan. Dan tentunya kami sangat berharap kota impian ke depannya juga kami sangat termotivasi dengan adanya kota impian yang ada di kota
di kota kota impian di Sukamahi ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa membuka berlanjut untuk MOU ke lokasi-lokasi lain, dan kami juga siap bekerja sama untuk kedepannya. Tentunya harapan saya sih GoNet yang ada ini mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Tasikmalaya seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ya, karena memang kebermanfaatannya dirasa ya, mempermudah akses. Sangat terasa sekali oleh pelanggan kami, dan kami kebanyakan dari provider lain yang pindah ke kami gitu. Tidak ada belum ada mereka berpindah hati ke lain hati lah gitu. Belum gitu. Iya gitu. Jadi selama ini malah kami kan baru ya di Tasik, tapi dari provider lain yang malah pindah ke kami kan. Sudah punya daya tarik. Ya, udah punya daya tarik tersendiri dengan program yang dapat diterima oleh masyarakat gitu. Karena kami ingin memotivasi masyarakat membeli internet juga untuk lingkungan mereka dan mendapatkan hasil juga buat mereka. Seperti itu. Jadi bukan meraup keuntungan saja, tapi kita juga berbagi dengan mereka. Seperti itu. Baik. Nah, tadi ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai motivasi. Berbicara pelayanan, kita akan beralih ke perumahan Kota Impian nih. Kang Iqbal, sebelum saya nanti ke Teh Selfie ya. Banyak sekali kadang-kala saya mendengar informasi di lapangan kalau misalkan masyarakat yang tinggal di perumahan itu orangnya tuh kayak kurang sosialisasi gitu. Dalam artian tuh kayak beda ketika di luar. Kalau misalkan kita nggak di perumahan, bersosial tuh interaksi dengan masyarakatnya itu mudah banget gitu, dan nggak ada semacam terkotak-kotakan. Apa sih yang mau disampaikan oleh Kang Iqbal dalam hal ini, bahwa hidup di perumahan itu tidak memberikan sekat untuk masyarakat bersosial gitu, karena itu menjadi paradigma yang menurut saya masih lekat di masyarakat. Itu gimana Kak? Kalau misalkan untuk hidup bermasyarakat di perumahan sebetulnya sama saja sih, tergantung masyarakatnya sendiri, tergantung orangnya sendiri gitu, gimana cara hidupnya di rumahnya gitu. Tapi untuk lingkungan di Kota Impian sendiri, kita juga menyediakan beberapa fasilitas gitu, seperti ada masjid gitu, ada juga ruang terbuka hijau gitu, ada taman gitu. Jadi untuk masyarakat bersosialisasi itu masih sangat memungkinkan gitu. Jadi tidak selalu harus karena di Perum nih, tapi orangnya jadi diem di rumah masing-masing gitu ya. Enggak masih ada gitu. Ya asumsi Asumsi seperti itu masih ada. Tapi alhamdulillah sih untuk beberapa lokasi Kota Impian yang sekarang sudah terbentuk nih, masyarakatnya bersosialisasi dengan baik gitu. Tidak masing-masing. Ada interaksi gitu ya. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sampai ada mall ya. Mudah-mudahan sih. Saya supermarket dulu aja. Iya, betul. Di dalam perumahan itu, sehingga mungkin ini juga menjadi keren banget gitu. Daya tarik ya. Daya tarik gitu kan. Biasanya kan kita kalau di Tasik itu paling apa ya? Mayasari, Transmart sama Asia Plaza. Ya. Kalau misalkan masyarakatnya ternyata di Kota Impian Sukamahi ini terbentuk bahkan unitnya sampai 1000 unit dengan fasilitas internet dari GoNet, terus tidak menutup kemungkinan misalkan nanti ada rumah sakit kah di sana, atau ada klinik gitu untuk fasilitas. Jadi diberikan fasilitas yang terbaik ya. Iya, mudah-mudahan. Gitu. Nah gitu ya, Baraya Prehan TV, bahwa perumahan Kota Impian dari Kang Iqbal ini bisa sedikitnya memberikan asumsi bahwa ternyata hidup perumahan itu tidak masing-masing ya, tergantung katanya, tergantung dari pribadinya masing-masing, dia menutup atau membuka diri. Iya, betul. Nah, berhubungan dengan pelayanan, tentunya saya jadi pengen ngobrol nih sama Teh Selfie. Cara untuk bisa tinggal di perumahan Kota Impian tuh persyaratannya apa aja sih Teh? Nah, untuk persyaratannya terlebih dahulu itu kita ada cek slip, BI checking. Iya. Terus sesudah itu nanti kita ada persyaratan seperti KTP, KK, NPWP, surat keterangan belum memiliki rumah, dan juga surat kerja atau usaha, dan juga slip gaji atau laporan laba NPWP kayak laporan laba rugi, terus foto tempat usahanya sih. Kalau untuk persyaratan tersendiri, kita dari tim kami developer bisa membantu Teh. Yang penting orangnya kerja atau usaha benar-benar niat kayak gitu. Jadi kita membantu memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah seperti itu. Terus kalau yang mau nanti tinggal di perumahan Kota Impian,
bisa langsung sana atau bisa hubungi dulu misalkan layanan perumahan lewat Instagram atau ada kontak khusus Teh? Nah, untuk itu tersendiri kita ada di sosial media Teh. Boleh di Instagram itu ada Kota Impian Sukamahi, atau juga mau langsung lihat nih ke lokasi sambil gitu survei kan, gitu sambil ya. survei bisa. Soalnya kita di lokasi itu ada kantor dan kita stay sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 Iya, malam. jam 7 malam. Oke, nah Baraya Preangan TV disampaikan barusan ya oleh Kang Iqbal dan Teh Selvi, ternyata memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ketika kita tinggal di perumahan. Tidak hanya mendengar asumsi negatif misalkan dari luaran bahwa begini gitu kan, ketika menjadi masyarakat yang tinggalnya itu di perumahan. Jadi tetap bisa bersosialisasi, terutama setelah ada jalinan kerjasama dengan Gonet. Gonet. Yang tinggal dimanapun bisa tetap komunikasi ya. Iya, Apalagi betul. sudah Iya. terpasang jaringan Iya, internet yang betul. cepat sekali ya Pak. Iya. Bukan lag ya Pak. Iya, Enggak. tidak. Nge-lag ya. Itu Iya. salah satu alasan Teh kenapa Kota Impian Sukamahi itu Iya. Jadi mitra kita kerja. bekerja jadi mitra Iya. kerja Iya, dengan cepat Gonet proses. itu karena yang pertama harganya murah. Murah. Teh bener-bener mencakup murah banget gitu kan. MBPS-nya juga kan kita 15 MBPS Iya, 15 kayak gitu. MBPS, Jadi iya. jaringannya bener-bener kenceng melesat Iya. gitu. Jadi bener-bener salah satu alasan gitu. Menjadi salah Gonet satu iya solusi yang terbaik seperti Gitu. itu. Nah, kembali ke Pak Mugni, karena Iya. tadi dikatakan bahwa Gonet ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk kita yang melek sekali digital ya, apalagi pada pegang gadget. Dalam hal ini, saya pengen minta tanggapan nih ke Pak Mugni. Dalam WiFi itu biasanya kan ada orang tuh mencari rezeki itu dengan berbagai cara ya Pak ya. Iya. Tanggapan Bapak untuk mereka orang-orang yang masang WiFi tapi ilegal itu gimana Pak? Nah, bagi pemain ini ya WiFi yang ilegal yang melakukan kegiatan bisnis tanpa ada izin resmi gitu, itu juga bisa dikenakan sanksi ya, sanksi bisa sanksi pidana itu sebenarnya, dan itu akan ada teguran juga dari pihak Kominfo dan juga dari pihak APH. Otomatis itu akan ada kalau ditemukan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin, perizinan yang legal formalnya tidak jelas gitu. Nah, sudah tentu kami juga di sini sudah melakukan MOU ini dengan pihak Kota Impian ini, karena kami legalitas formalnya jelas gitu, jelas ada. Nah, jadi bagi pemain penjual jaringan internet yang ada ini, khususnya RT RW ya, yang ilegal itu juga sangat riskan sekali sebenarnya gitu, sangat riskan. Ada yang juga dengan sistem voucher dan lain-lain, dengan jangkauan harga yang memang murah tapi izinnya tidak ada, juga bahaya gitu. Tapi kalau kami ini memang murah, izinnya juga jelas, kami kerjasama dengan ISP-nya juga jelas gitu kan. Jadi jaringan kami juga tidak lelet ya. Jadi alhamdulillah gitu. Selama ini juga berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya ilegal ya sangat berisiko lah gitu, sangat berisiko sekali, dan saya juga tidak ingin melakukan kegiatan yang ilegal seperti Yang itu. tidak ada ini ya, surat legalitas formalnya tidak ada gitu. Yang legal juga murah ya Pak? Iya, yang legal juga jangan kalah dengan yang ilegal gitu kan. Ilegal murah, tapi kami yang legal murah gitu, masih bisa berbagi lah seperti Karena itu. memang banyak ya kadang-kala di lapangan kayak misalkan modus-modus pasang WiFi gratis, pasang modem jalan, tapi secara kelegalitasan dari pemasang itu belum jelas ya kadang-kala. Ada yang seperti itu ya. Bagaimana caranya untuk bisa menarik minat masyarakat untuk bisa menggunakan WiFi gitu. Kalau yang sudah tidak asing didengar kayak IndiHome itu kan? IndiHome, My Republic, mungkin CBN dan lain-lain, Ionet juga itu mereka memang sudah besar, My Republic dan lain-lain kan gitu. Kalau kami kan masih skup kecil gitu. Mudah-mudahan progres ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan ke depan kami juga bisa nasional lah seperti itu. Nah, dengan kecepatan jaringan internet yang ada, orang dengan mudah bisa ikut memasang gitu di Gonet, ini. iya.
Untuk sekretariatnya di mana Pak? Boleh disampaikan? Kami di kilometer 7 Jalan A Nasution, Kota Mangkubumi, tepatnya di depan Resto Kamandara. Di depan Resto Kamandara. Jadi bagi para bagi masyarakat yang berminat untuk berlangganan memakai internet dengan kami, dengan layanan servis yang terbaik, ya kami tunggu ya ke kantor perwakilan PT Gonet Jaya Abadi di Jalan Anastion kilometer 7 nomor 258 di depan Resto Kamandara Kolam Renang Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Oke. Jelas ya, Baraya Priangan TV. Harus kemana kita ketika mau masang, boleh langsung datang saja ya Pak? Boleh ke gitu. kantor yang tepatnya patokannya tuh di depan Kamandara ya, di KP Kamandara, Resto Kamandara. Termasuk tadi yang perumahan kota apa? Kota Impian. Kota Impian juga dekat, tidak jauh dari rumah sakit Permata Bunda. Terminal Indihiyang. Ya, Pasar Indihiyang. Nggak jauh dari sana ya. Nanti Jadi Baraya kalau Priangan TV pasang Gonet itu 165 ya Pak? Iya, 165. Kalau mau sekalian sama rumahnya 250.000. Langsung Iya. di-spill ya, 250.000. Iya. Rumah udah sama free wifi. Iya, betul. Jadi Jadi Baraya Priangan TV nggak usah bingung-bingung udah beli rumahnya, aduh bingung ya. Iya. Pakai banyak pemakai Iya. gadget di rumah, tapi Iya, kalau beli betul. kuota boros gitu. Iya. Ternyata perumahan Kota Impian jadi salah satu solusi ya. Iya. Untuk kita semua yang Iya. merasa bingung harus gimana, bisa langsung menghubungi kontak atau langsung datang ke Gonet perumahan. maupun Kota Impian Iya, sama-sama gitu. Jadi Karena memang udah ada bergandengan sudah gitu. menjadi Jadi mitra tidak bingung lagi begitu masuk. Kebanyakan kalau orang masuk ke rumah baru kan udah bingung nih pesen GoFood atau kalau jauh gimana. Ini udah langsung disediakan gitu. Udah tiangnya udah ada di situ, instalasinya udah disiapkan. Begitu kunci sekaligus dengan internetnya. Jadi begitu masuk udah gratis 6 bulan. Gratis. Gitu. Siapa yang nggak mau sih, Iya. saya yakin deh. Makanya Baraya Priangan TV nanti kalau masih penasaran bisa langsung ke Pak Mugni yang di bagian kantor. Kalau mau Gonet, sekalian perumahannya bisa ke Teh Selfie di perumahan Kota Impian, langsung aja nanti gas di Surabaya Teh ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita closing, saya pengen nanya ke Pak Mugni, Kang Iqbal dan Teh Selfie, barangkali ada yang mau disampaikan ke masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya. Boleh? Teh Selfie Siapa dulu? Boleh. Teh Selfie dulu, Mangga. Untuk warga Tasikmalaya, khususnya Kabupaten sama Kota Tasikmalaya, untuk mencari hunian nyaman, rumah idaman, kita sangat terbuka sekali dengan 250.000 sampai terima kunci, dan juga jangan bingung untuk istilah sinyal atau kuota di pedalaman kayak gitu, tidak, karena kita sudah bersama di Gonet. Jadi kita udah kerjasama, dan juga 250.000 sampai terima kunci, tidak ada biaya apapun, ditambah free wifi 6 bulan. 6 bulan. Oke, udah plus. Iya, plus. Oke, Kang Iqbal, boleh. Ya, untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, bagi masyarakat semua yang memang sedang membutuhkan rumah, tidak perlu bingung lagi dan tidak perlu takut lagi harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal gitu. Cukup dengan 250.000 masyarakat Kota Tasikmalaya bisa punya rumah di Kota Impian Sukamahi plus 6 bulan wifi gratis. Dari Gonet. Dari Gonet tentunya. Iya. Sesuai filosofi nama ya, Kota Impian. Iya, Kota Impian. Impian. Rumah-rumah impian benar. para masyarakat. Iya. Iya, gitu. Oke, lanjut sebagai penutup, Pak Mugni boleh disampaikan. Baik, kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan adanya kami Gonet yang hadir di Kota Tasikmalaya, kami sangat berharap pada masyarakat Kota Tasikmalaya dapat berlangganan kepada Gonet ya, yang khususnya di Kota Impian. Mari masuk segera ke Kota Impian di Sukamahi dengan uang 250.000 ya, kita sudah bisa kami memberikan layanan internet gratis selama 6 bulan. Ya, dengan Kota Impian, mudah-mudahan yang ada di Sukamahi ini impian semua orang menjadi kenyataan ya di sana ya gitu. Mudah-mudahan dengan servis yang kami berikan kepada Kota Impian Sukamahi dan juga kepada masyarakat Kota Impian yang mau masuk memesan rumah ini dapat nyaman
dan nyaman tinggal di kota impian Sukamahi seperti itu. Nah, Baraya Priangan TV nggak kerasa ya dari obrolan pertama sampai sekarang sudah di closing. Itu mungkin yang tadi sudah disampaikan dari mulai terkait Gonet, kemudian terkait perumahan kota impian. Jadi tidak usah bingung lagi, sesuai filosofis namanya, perumahan kota impian. Yang diimpi-impikan. Iya, yang diimpi-impikan. Yang dibuka oleh kita semua. Nanti bisa langsung saja. Oke, terima kasih Pak Mugni, sama-sama yang sudah hadir di tengah kita semua. Dan oh iya, saya lupa menyampaikan, ini kita podcast nggak di kantor ya, tapi ini sekretariat atau kantor Pak Mugni yang di depan Resto Kamandara. Jadi nanti sambil ke kafe, ke resto bisa boleh mampir ya Pak? Boleh mampir, boleh sambil memesan internet sekaligus dengan rumah. Sekaligus dengan rumah. Sekaligus dengan rumah kota impian yang ada di Sukamahi. Seperti itu, silakan. Oke, Baraya Priangan TV mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita doakan Pak Mugni, Teh Selfie dan Kang Iqbal ini selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa terus terima kasih. Menjalani hari-harinya dengan senang hati, terutama dalam melayani masyarakat gitu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa terus pantengin kanal atau portal platform media sosial kita di Priangan TV biar tidak ketinggalan informasi yang menarik. Jangan lupa juga tadi bisa di follow Instagram ya. Follow Instagram dari perumahannya Pak? Kota Impian Sukamahi. Kota Impian Sukamahi, biar nanti bisa stalking betul. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.